grace is given. Jesus Christ, oh, He's all. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Selamat pagi, bagaimana kabar saudara pagi ini? Hari ini adalah hari yang penting karena kita memperingati hari Paskah atau Resurrection Sunday, hari di mana Yesus bangkit dari kematian. Kita baru saja melewati Holy Week atau minggu sebelum Paskah. Kita bersama pengerja berpuasa seminggu ini dan kita juga ikut mendoakan saudara dan semua yang menonton hari ini supaya revival terjadi melalui hidup saudara. Semua yang mati akan hidup kembali di setiap area kehidupan. Amin. Beberapa dari kita juga sudah memperingati Jumat Agung bersama melalui Zoom dan saya percaya Roh Kudus bekerja luar biasa di malam itu. Sudah siapkah saudara menerima firman Tuhan? Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami masih bisa berkumpul secara online. Bukakan mata hati pikiran kami Tuhan, agar kami bisa mengerti firman yang dibagikan, agar firman bertumbuh Tuhan menjadi buah yang manis di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita buka sama-sama Yesaya 53 ayat 4-5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini adalah ayat nubuatan Nabi Yesaya mengenai sang juru selamat, yaitu Yesus. Nubuatan ini terjadi melalui kehidupan Yesus. Penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Pada masa pelayanan Yesus, dia menyembuhkan yang sakit secara jasmani, mental, dan rohani. Karena dosa dan pemberontakan kita, Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus semua dosa kita supaya kita selamat. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ada penyiksaan yang begitu parah sampai menyisakan bilur. Ada tandanya. Berarti ada pengorbanan Yesus yang begitu besar buat kita. Pada saat saudara menerima Tuhan sebagai juru selamat, bukan hanya penyakit kita secara jasmani, mental, dan rohani yang disembuhkan, tapi juga kesengsaraan kita
semua beban yang kita tanggung. Yesus harus berkorban dengan mati di kayu salib, supaya saudara dan saya beroleh keselamatan, supaya semua dosa diampuni dan bisa masuk surga. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dengan pengorbanan salib Kristus, kita menjadi sembuh. Pemulihan bisa terjadi karena Yesus membayar dosa kita dengan harga yang mahal. Kita buka di ayat selanjutnya, Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara lihat di video ini, ditemukan seekor domba yang hilang di hutan, namanya Barak. Mirip sama kita semua, awalnya kita semua adalah domba yang sesat. Kenapa kita bisa sesat? Karena kita mau ambil jalan kita sendiri, kita mau lakuin apa saja yang kita mau. Karena kita nggak mau ikut maunya Tuhan. Di sini kelihatan bulunya sudah tebal sekali, belum dicukur bertahun-tahun, sampai seberat 35 kg. Barak ini ditemukan di hutan dan kemudian dibawa ke Suaka Marga Satwa. Kita bisa tahu berapa lama domba ini hilang dari berat bulunya. Harusnya seekor domba ini tiap tahun dicukur 1 kali dan bisa menghasilkan 4,5 kilo. Jadi ini ada 35 kg. Kira-kira domba ini sudah hilang selama hampir 8 tahun. Apakah saudara masih terhilang? Ataukah saudara sudah tertanam dalam satu gereja? Domba ini sudah hilang selama 8 tahun. Kalau hilang itu bisa cuma 1 jam, 1 hari, 1 bulan, atau 1 tahun. Ini seperti saudara yang sudah mulai sibuk dengan dunianya sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Kita bisa sibuk menyusun jadwal entertainment kita. Kapan kita nonton serial TV kesukaan kita, kapan kita main game, kapan kita olahraga, kapan jadwal hobi kita, tanpa ada rutinitas dengan Tuhan. Kita bisa sangat sibuk membangun bisnis kita untuk membuat kita nggak punya waktu untuk berkumpul dengan teman-teman kita di pertemuan ibadah seperti Zoom dan di ibadah online. Kita adalah domba yang hilang tapi kita nggak sadar. Kita bilang nanti habis pandemi kalau situasi sudah seperti yang saya mau, baru saya mau COVID lagi sama Tuhan. Kita pikir asal kita terima Tuhan Yesus tanpa melakukan kehendak Tuhan itu udah cukup. Kita nggak sadar, sudah setahun berlalu dan ternyata perilaku kita seperti domba yang hilang. Domba yang hilang ini menahan beban 35 kg. Buat jalan aja susah. Paling parahnya, wool atau bulunya itu sangat panjang sampai menutupi area matanya, sehingga membuat dia tidak bisa melihat lagi dengan normal. Matanya menjadi rusak. Bayangkan, menanggung beban berat setiap hari dan tidak bisa melihat dengan jelas, rasanya pasti tidak enak. Sama seperti kita. Kalau kita hidup semau kita tanpa menghidupi firman Tuhan, kita pasti akan lost, terhilang. Kita nggak akan bisa melihat tujuan kita dengan jelas, karena mata rohani kita ini tidak bisa berfungsi dengan baik. Kalau kita adalah domba yang hilang, kita pasti akan merasa beban hidup kita berat. Kenapa? Karena kita tanggung sendiri beban kita. Yesus sudah mati di kayu salib untuk gantikan dosamu. Semua beban kalau kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang tanggung. Rasanya pasti enteng, nggak ada beban. Kita nggak akan kuat kalau kita menahan beban kita sendiri. Kata Tuhan, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jangan tanggung sendiri. Semua beban bisa dilepaskan asal saudara mau berserah kepada Tuhan, taat dan minta bimbingan Tuhan. Domba ini Barak setelah bertahun-tahun hilang di hutan, akhirnya ada yang menemukan dan mulai dicukur semua beban 35 kg itu. Wah, rasanya pasti lega sekali ya kalau kita bisa melepaskan beban yang tiap tahun makin bertambah. Setelah dibawa ke tempat perlindungan ini, bukan hanya dicukur bulunya,
dilepaskan bebannya, tapi juga sudah mulai diberikan makan, dilindungi. Bukankah itu yang kita rasakan? Pada saat kita melepaskan beban kita di hadapan Tuhan, kita mau berserah dan berada dalam komunitas rohani yang membangun, maka hidup kita juga akan dibangun. Setelah dicukur, baru kelihatan ada ear tag di telinga domba tersebut. Ternyata domba ini dulunya pernah punya pemilik. Dia mungkin domba ini jalan sendiri ke hutan, tersesat, dan hilang selama bertahun-tahun. Tuhan adalah gembalaku. God is my shepherd. Tuhan adalah gembala yang baik. Kalau ada satu domba yang hilang, dia akan cari dan meninggalkan 99 domba lainnya. Kenapa? Karena satu jiwa berarti bagi Tuhan. Saudara mau lari kemanapun, Tuhan akan panggil untuk kembali. Karena hidup saudara berarti di hadapan Tuhan. Yang membuktikan bahwa kalau Yesus adalah benar anak Tuhan, yaitu pada saat dia mati, dia bangkit pada hari ketiga. Tidak ada yang bisa punya kuasa atas maut kecuali Tuhan. Pada hari Paskah ini, saya mengundang saudara untuk terima Tuhan sebagai juru selamat satu-satunya. Atau yang mau rekomitmen hubungan kembali dengan Tuhan, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ampuni atas segala dosa dan pelanggaranku. Saya percaya Yesus mati dan bangkit dari kematian. Saya mau terima Tuhan sebagai juru selamat satu-satunya di dalam hidupku. Di dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Paskah. Hari ini adalah hari kebangkitan. Yesus mati di kayu salib untuk gantikan dosa saudara dan saya. Semua beban sudah dilepaskan. Yesus bangkit di hari ketiga. Semua yang mati akan dihidupkan kembali. Apakah di area pernikahanmu, hubunganmu, usahamu, pekerjaanmu, kerohanianmu. Mari datang kembali kepada Tuhan. Tertanam dalam gereja lokal dan bangkit. Hidup sesuai dengan tujuan Kristus. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Terima kasih Tuhan untuk salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar Tuhan. Atas kami Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap yang menonton Tuhan, agar mereka dimampukan untuk bangkit Tuhan dari setiap depression, dari setiap kegelisahan, kekhawatiran, dari setiap keterpurukan. Hamba-Mu percaya Tuhan, Roh Kudus mampukan setiap orang Tuhan untuk bangkit. Hamba-Mu percaya Tuhan, mulai hari ini Tuhan adalah hari yang baru. It's a new start, it's a new beginning. Biar setiap anak-anak-Mu Tuhan akan kembali kepadamu dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.